Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Pak Fathur Rahman ngajar IPA ya. Ya, mungkin kalian sudah tidak asing ya karena sudah sering tampil kemarin MPLS ya sudah ketemu untuk yang melihat dan menonton dan menyaksikan MPLS. Kalau yang belum ya yang apa tidak tahu. Kemudian untuk pembelajaran sudah 2 minggu ini ada beberapa anak yang belum ikut pembelajaran. Sering setiap di akhir pertemuan, saya bagikan siswa-siswa yang belum mengikuti pembelajaran daring, bahkan yang tidak ikut sama sekali. Ya, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas seperti kemarin, ya, kalau saya sudah memposting atau sudah mengupload materinya, yaitu materi KD 3.1 objek IPA dan pengamatannya. Untuk pertemuan kali ini lebih khusus ke teknis gimana cara mengukur, alat ukurnya ya. Nah, itu. Nanti saya akan tampilkan. Kemarin sih kalian sudah ya, sudah mencatat. Terima kasih yang sudah mencatat. Yang belum ya segera dicatat ya. Tuh. Ini saya akan mempresentasikan materinya. Ya. Ini disusun oleh itu ya, MGMP IPA se-Kabupaten Jepara ya. Ya. Kemudian berikutnya kompetensi dasar menerapkan konsep pengukuran sebagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. Kemarin sudah kalian pahami standar baku itu apa, satuan baku itu apa, satuan tidak baku itu apa. Satuan baku itu contohnya satuan jika diukur atau hasil pengukurannya itu sama. Misalkan A dan B kamu mengukur, hasilnya sama. Satuan baku contohnya apa? Contohnya ya mistar, stopwatch atau waktu ya. Stopwatch itu alat ukur waktu. Ya kan? Meteran ya. Terus timbangan ya. Kemudian tidak baku ya kebalikannya, contohnya jengkal, depa dan lain sebagainya ya. Kemudian KD keterampilan yaitu menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri. Antara lain contohnya jengkal itu satuan tidak baku ya. Itu lanjut. Indikatornya tidak perlu saya jelaskan. Nah, itu. Apa itu besaran pokok? Kemarin sudah saya jelaskan. Kemarin kalian sudah membaca, tidak menjelaskan ya. Besaran pokok itu ada 7 ya. Yaitu besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu satuannya. Contohnya panjang, massa, waktu, kuat arus. Nah, satuannya itu sudah panjang itu satuannya meter ya. Kuat arus itu satuannya ampere. Kemudian waktu itu satuannya sekon. Sekon itu setara atau sama dengan detik. Ada 7 itu ya. Kemudian besaran turunan itu apa? Nah, besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Dari besaran pokok ada 7 diturunkan jadi besaran turunan. Alat ukur apa saja yang digunakan? Nah, itu kita bahas. Yang pertama, nah ini bagaimana cara mengukur benda-benda di sekitar kita? Kita bisa mengukurnya, yaitu contohnya luas daun. Daun kok dihitung lah, kita nanti bisa dihitung ya. Kemudian volume batu. Lah volume batu itu kan tidak teratur, Pak. Nah, nanti gimana cara mengukurnya? Nah, kalau volume batu misalkan balok bisa bentuknya balok, kubus bisa dihitung. Kalau batu itu kan tidak teratur lah. Caranya gimana? Di sini sudah saya ada ini ada langkah-langkahnya ya, langkahnya. Ukurlah luas daun yang ada di sekitar. Ini saya ambil daun dulu ya. Ambillah selembar daun yang ada di sekitar kamu, ambil bebas terserah. Daun apa saja, daun jati, daun daun yang lebar ya, daun rambutan, daun mangga ya. Jangan daun kelor ya, daun kelor sangat kecil sekali. Ada pepatah daun apa? Ada pepatah kan gini,
Dunia tidak selebar daun kelor. Daun kelor itu lebarnya seberapa itu ya. Kemudian letakkan selembar daun di atas kertas berpeta ya, atau kertas kotak-kotak. Jadi kertas kotak-kotak itu kamu tempeli dengan daun. Daun yang seukurannya bisa masuk di kertas peta. Misalnya daun jati, kamu letakkan lupa daun jatinya ndak muat. Nah, kamu cari yang lebih kecil ya. Kemudian gambarlah polanya. Yang di tepi itu gambar pola. Cara menghitungnya yaitu hitunglah jumlah kotak yang telah terisi oleh daun. Daun yang mengisi kotak lebih dari setengah, berarti daun yang lebih dari setengah itu dihitung satu. Kalau kurang dari setengah tidak perlu dihitung. Ya, kalau semuanya ya dihitung. Ya, ada kotaknya terisi gambar daun semua. Ilustrasinya seperti ini. Nah, gambar 1 dan 2 ini kan kena setengah kotak. Jadi dihitung satu ini. 3 juga sama. 4, 5, 6. 4 ini jelas wong kena semua kotaknya. 5 juga jelas, 6 juga jelas ya. 9 ini juga kena dihitung 1, 16, 24 dan seterusnya. Jadi hitung luas daun ini ada berapa kotak? 34 ya. Luas daunnya 34 daun. Lanjut. Nah, kemudian yang kedua yaitu menghitung volume batu. Caranya gimana? Ambillah sebuah batu di sekitar rumahmu. Batunya yang kecil aja, enggak perlu batu yang dari kali kamu beli untuk buat bangunan belum dibelah terus dimasukkan. Kemudian sediakan gelas yang berpancur. Kalau tidak ada gelas berpancur, misalkan plastik yang berbentuk tabung, kamu lubangi pun tidak apa-apa. Yang penting ada bisa berpancur ya. Sediakan gelas takar yang kosong. Ya, gelas takar itu harus ada skalanya. Kemudian isilah gelas pancur itu dengan air yang sampai penuh. Ya, tidak sampai penuh pun tidak apa-apa, hampir penuh lah. Kemudian masukkan batu yang akan kamu ukur. Ilustrasinya seperti ini. Nomor 5, tampunglah air hasil tumpahan itu dimasukkan ke dalam gelas berpancur. Artinya air yang mancur itu kamu masukkan ke dalam air yang mancur itu kamu hitung, dimasukkan ke dalam gelas ukur. Ilustrasinya seperti ini. Ya, tuh. Contohnya batu, ya batu diikat, ya batu diikat. Batunya diikat, harus diikat. Ya, diikat dengan tali, jangan tidak dengan tali. Ya, harus dengan tali, jangan pakai tangan. Kenapa? Kenapa tidak pakai tangan? Kalau pakai tangan biasanya nanti kena tangannya ya. Akhirnya nanti akan naik secara signifikan. Ya, tuh. Siaplah gelas air ini juga sama. Nah, ini airnya akan naik. Biasanya airnya akan naik ya. Airnya akan naik. Ya. Naiknya berapa lah cara menghitungnya? Sebelum ada batu itu tingginya 50 ml. Batu dimasukkan, dicelupkan, naik airnya jadi 80 ml. Jadi volumenya 30. Dari mana? 80 kurangi 50. Itu kenaikan itu dihitung volume batu. Ya. Kemudian yang kedua yaitu jangka sorong. Ya. Jangka sorong ya. Bentar, membenarkan mikrofon dulu. Ya, jangka sorong. Ya, jangka sorong itu ada 2 skala perlu kalian amati ya. Yang pertama skala utama yang besar ini yang saya tunjuk 0, 1, 2, 3, 4 ini skala utama. Kemudian skala nonius atau Vernier atau skala nonius ya. Yang mana? 0, 5, 10 ini yang beri. Langkahnya gimana? Mengingat tingkat ketelitian ini diingat-ingat. Mengingat ketelitian dari jangka sorong adalah 0,1 mm, maka skala yang berhimpitan antara skala utama dengan skala yang nonius yang kamu cari yang sama. Berarti di sini ya 6 ini ya. Dari mana 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lurus ya, harus lurus, tidak boleh menceng, tidak boleh anu ya. 6 dikali 0,01 cm atau 0,6 kali 6. Ya,
Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian jadi bacaan jangka sorong di atas adalah 2 itu dari mana? 2 ini dari angka 2 ini skala utama terus 0 ya. Skala utama setelah 0 ini dari skala nonis itu dimulai angka berapa? 2 ya. 2 dan 2,1 berarti 2 dimulai angka 2. Kalau geser ke sini kan berarti 2, nah ini 2 ditambah 0,06 itu. Jadi diameter bola adalah 2,06 cm atau 20,6 mm. Berikutnya mikrometer skrup juga sama ya. Jadi makanya ada skala utama. Skala utamanya ini yang besar 1, 2, 3. Terus kemudian skala noniusnya adalah ini ya. Ini ya, yang bisa diputar ini yang sebelah kanan ada tulisannya nonius ini bisa diputar ini. Ini mainnya muter itu. Amati saja skala ya. Ini 3,5 ya skala utama. Kenapa? Karena ini ada 3, ini ada setengahnya 3,5. Kemudian yang berhimpit dengan skala utama dan nonius mana? Ini ya. Ya, 12. Berarti 12 dikali 0,01. Kalau dari mana? Tingkat ketelitian dari mikrometer skrup itu 0,01 mililiter. Sehingga diperoleh 3,62. Nah, kemudian yang kedua yaitu massa. Massa itu ini neraca lengan. Ini tinggal jumlahkan 437 ya, dijumlahkan ini. Ya, jadi jumlahnya 437 gram. Kalau jadikan kilo 0,437. Dari mana? Dibagi 1000. Waktu juga sama, alat ukurnya stopwatch. Yang besar ini detik, yang kecil ini menit. Ya. Jadi detik, 20 detik, 25 detik, 30 detik dan seterusnya. Kalau ini menit ya. Itu kesimpulannya mungkin kalian bisa baca ya. Itu saja yang bisa saya paparkan ya. Kurang lebihnya Pak Fad minta maaf ya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.